Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Eli Deliani dengan NPM 212151066 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Definisi belajar. Menurut Hamalik, belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Menurut Jamirah dan Zaid, belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Menurut Hudoyono, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Jadi, belajar merupakan suatu kegiatan yang membawa perubahan yang baik bagi seseorang. Dari kegiatan tersebut, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan bagi setiap orang. Dengan suatu proses tersebut, kita bisa belajar banyak hal walaupun sesuatu yang dituju tidak dapat tercapai, tetapi masih banyak ilmu yang didapat dari prosesnya. Karena suatu keberhasilan itu dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Definisi pembelajaran. Rudy dan Cepi mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk pembelajaran. Menurut Corai Susanto 2013, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Menurut Adjar Chalil, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi dampak ataupun interaksi antara dua orang atau lebih. Pembelajaran juga membawa perubahan atau dampak positif bagi seorang individu yang ikut dalam pembelajaran tersebut. Definisi matematika. Menurut Jensen dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Menurut Klein, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memperoleh dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Matematika adalah sebuah ilmu yang di dalamnya terdapat atau tersusun dari lambang-lambang, simbol-simbol, rumus-rumus, konsep-konsep maupun struktur-struktur. Tapi bukan hanya itu, matematika juga mengajarkan untuk berpikir secara logis. Definisi belajar matematika. Menurut J. Brunner, belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Kolb 1949 mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Menurut Sukahar, belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi, belajar matematika merupakan belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari,
serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Definisi pembelajaran matematika. Menurut Job Herman Suherman 2003.271, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Menurut Rahayu, pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Menurut Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Jadi, pembelajaran matematika merupakan suatu proses membentuk atau merancang suatu lingkungan yang sangat mendukung ataupun membuat seorang individu semangat untuk belajar. Seorang guru yang memberikan pengetahuan maupun pengalaman yang dapat mengembangkan kreativitas berpikir seorang individu dalam matematika sehingga membuat siswa tersebut merasakan keingintahuan yang sangat tinggi, sehingga siswa tersebut akan mencari tahu tentang hal tersebut, dan juga seorang individu tersebut dapat mengembangkan ide-ide yang mereka miliki. Karakteristik pembelajaran matematika. Yang pertama, ada pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Yang kedua, ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Jenis-jenis belajar matematika. Yang pertama, belajar konsep atau konsep learning. Belajar konsep dalam matematika dilengkapi dengan penyertaan definisi dan atribut yang menyertai sebuah konsep. Yang kedua, belajar pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional. Pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional dalam matematika merupakan 3 rangkai pengetahuan yang berkembang secara berkaitan. Yang ketiga, belajar bagaimana belajar atau metakognisi. O'Neill dan Brown dalam Nurdin 2007 mengemukakan metakognisi sebagai proses seseorang berpikir mereka sendiri dalam membangun strategi menjawab masalah. Fungsi-fungsi matematika. Yang pertama, sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Yang kedua, matematika sebagai suatu alat. Yang ketiga, matematika sebagai pola pikir. Yang keempat, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika. Yang pertama ada metode ceramah, metode ekspositori. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang keempat ada metode tanya jawab. Yang kelima ada metode penugasan. Yang keenam ada metode eksperimen. Yang ketujuh ada metode drill dan metode latihan. Yang kedelapan ada metode penemuan. Yang kesembilan ada metode inquiry. Yang 10 ada metode permainan, dan yang terakhir ada metode pemecahan masalah. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Spiral adalah semacam kawat yang melingkar-lingkar. Makin ke atas lingkarannya, semakin lebar. Dalam kegiatan belajar mengajar, teknik spiral berarti siswa memahami suatu konsep pengetahuan yang sama. Tetapi, semakin tinggi tingkat kesukarannya, semakin sulit, atau dengan kata lain semakin tinggi konsep itu, maka semakin luas dan mendalam. Pembelajaran spiral adalah belajar berlanjut dari yang konkret menuju yang abstrak dan umum. Setiap konsep dan prinsip hendaknya didefinisikan dan disajikan dengan cara yang cukup konkret dan cukup terperinci
agar konsisten dengan perkembangan intelektual anak dan kematangan matematikanya. Pendekatan spiral dalam belajar matematika. Konsep-konsep matematika yang sering dikembangkan di sekolah adalah konsep bilangan, luas, bukti, fungsi, dan limit. Konsep tersebut dikembangkan dalam satu spiral berjalan dari definisi dan aplikasi yang konkret dan khusus menuju ke definisi dan aplikasi yang makin abstrak dan umum. Sudah siswa matang secara intelektual, mereka lebih mampu memahami menggunakan konsep yang lebih abstrak. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, siswa lebih memahami konsep pembelajaran karena pembelajaran diawali dengan materi yang mudah menuju ke materi yang lebih rumit. Yang kedua, teknik spiral dapat merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir yang dimiliki siswa. Yang ketiga, teknik spiral dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan pengalamannya. Kekurangannya, yang pertama, siswa yang memiliki kemampuan pemahaman yang rendah akan mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang lebih luas. Yang kedua, memerlukan persiapan yang lebih matang, baik dalam penyusunan maupun penyajian materi. Yang ketiga, guru dituntut untuk lebih menguasai materi pelajaran yang lebih luas. Selanjutnya, belajar konsep. Belajar konsep membantu untuk mengatasi keberagaman yang spesifik dan tak terbatas dari lingkungan dan untuk memperlakukan peristiwa-peristiwa yang memiliki sifat-sifat yang sama sebagai bagian dari suatu jenis atau kelompok. Pembelajaran konsep dapat mengupayakan individu untuk mampu merespon bentuk-bentuk yang relevan dengan konsep tersebut dan tidak menghiraukan bentuk-bentuk yang tidak relevan dengan mengidentifikasinya. Menurut Flavel 1970, ada 7 dimensi konsep, yaitu yang pertama, atribut, yang kedua, struktur, yang ketiga, keabstrakan, yang keempat, keinklusifan, yang kelima, generalitas atau keumuman, yang keenam, ketetapan, yang ketujuh, kekuatan atau power. Teori-teori belajar konsep. Yang pertama ada teori asosiasi SR. Teori SR berpendapat bahwa kekuatan asosiasi antara dimensi yang relevan dengan respon yang benar dibangun secara bertahap, di mana seseorang dapat dikatakan telah memperoleh konsep. Yang kedua, teori pengujian hipotesis. Teori pengujian hipotesis dari pembelajaran konsep menekankan manusia untuk lebih aktif dalam tugas. Artinya bahwa kita memilih dan menguji solusi yang mungkin dilakukan untuk pemecahan masalah. Ada dua strategi, yakni strategi konservatif, focusing, dan strategi fokus gambling. Yang ketiga ada teori pengolahan informasi. Teori ini menekankan pada karakter pengolahan informasi dalam belajar konsep. Teori-teori ini berasal dari analogi komputer dan melihat belajar konsep dalam hal urutan proses pengembalian keputusan yang dibuat oleh pelajar. Matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Matematika juga disebut sebagai ilmu dasar yang mengasah otak dan dari sinilah dikatakan bahwa matematika menjadi dasar ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai matematika secara baik akan memberikan kekuatan tersendiri untuk dirinya. Oleh sebab itu, matematika dianggap penting untuk dipahami dan dimengerti. Belajar matematika dimulai dari sejak kecil dari masa kanak-kanak. Karena pada masa usia dini, kondisi otak anak-anak sangat mudah menyerap ilmu baru dan lebih mudah paham bahkan susah untuk dilupakan. Selain pada usia dini, diperlukan penyeimbangan dengan cara mengasah bersama-sama antara otak kanan dan kiri saat proses belajar, sehingga belajar matematika menjadi lebih menyenangkan dan cepat dipahami oleh anak-anak. Banyak pelajaran yang berkaitan dengan ilmu matematika, misalnya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Walaupun pelajaran ini menyangkut tentang alam, tetapi menggunakan ilmu matematika untuk menyelesaikan sebuah masalah tentang alam, seperti gravitasi bumi di pelajaran IPA, yang menggunakan rumus dan diselesaikan dengan ilmu matematika. Oleh karenanya, keterkaitan ilmu pengetahuan yang lain sangatlah kuat.
Bahkan dari kekuatan matematika di atas sangat disayangkan jika sampai saat ini justru banyak anak-anak yang merasa takut dengan pelajaran matematika. Dan inilah yang menjadi tugas pokok dari pengajar untuk bisa menerapkan metode, model, strategi yang baik untuk meyakinkan kepada anak-anak bahwa matematika itu mudah dan seru. Karena bagian dari hidup kita selalu dikelilingi oleh ilmu matematika dan akan selalu ada sampai kapanpun. Metode drill dan metode latihan. Metode drill dan latihan dimaksudkan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Kemampuan mengenai fakta-fakta dasar berhitung, rumus, definisi, sifat, serta aplikasi-aplikasinya, dan hal-hal yang tidak memerlukan prosedur pengerjaan bergantung pada ingatan. Cepat mengingat, kemampuan mengingat kembali, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat lisan merupakan hal yang perlu dihafal. Kemampuan yang perlu untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan cermat tidak dapat diperoleh dengan metode drill, kecuali hafal fakta-fakta dasar berhitung. Diperlukan pula hafal dan terampil menggunakan algoritma berhitung, dan jika dilakukan tanpa kesalahan akan menghasilkan jawaban benar untuk sebuah soal. Dalam matematika, terdapat banyak prosedur pengerjaan yang pasti dan tetap seperti algoritma berhitung, misalnya dalam aljabar untuk menentukan hasil kali dan hasil pemangkatan. Dalam trigonometri misalnya, melukis garis-garis istimewa dalam segitiga ditentukan oleh 3 buah busur. Hafal algoritma dan prosedur matematika serta cepat dengan cermat menggunakannya merupakan tujuan dari metode latihan dalam pengajaran matematika. Sedangkan tujuan dari metode drill adalah agar siswa hafal dan cepat dalam fakta-fakta matematika. Metode latihan diperlukan agar siswa terampil menyelesaikan soal-soal yang pengertian dan prosedur penyelesaiannya sudah dipahami. Metode latihan secara tertulis dapat diberikan di kelas atau sebagai tugas rumah dan diberikan secara teratur. Soal-soal latihan untuk di rumah hendaknya mudah sehingga tidak menimbulkan keengganan siswa untuk mengerjakannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.